di lapangan ternyata hampir 50% problem obesity tidak tertangani hanya dengan mengatur makan sama mengatur energy expenditure. Obesitas atau numpuk lemaknya ini udah lama. Jangan terus tiba-tiba minta hilang dalam waktu sebulan tring gitu ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dari The Doctor House Clinic, The Lifestyle Clinic. Oke, episode kali ini saya mengundang teman saya dari zaman baheula. Dia langsung ketawa gitu kan, saking mengingat yang baheula-baheula. Oke, namanya Dr. Penny Hedi Purwanti, semoga gak salah. Coba disebutkan gelarnya. Dia malah ketawa sama gelarnya sendiri. Kayaknya coba agak serius sedikit ya. Oke Bu, dengan gelar lengkap Dr. Penny Hedi Purwanti. Saya Dr. Penny Hedi, S2 Gizi Kesmas dan sekarang ambil brevet MD untuk ambil fellow di Environmental and Nutritional Medicine. Jadi makanya di belakangnya tuh adalah ML VNAM-nya itu. Oke. Istilahnya functional medicine yang concern sama gizi, nutrition. Dan pasti hubungannya juga sekarang nih mesti dengan environment. Iya, semuanya itu soalnya berhubungan. Oke. Kita mau ngebahas satu masalah yang selalu aja terus jadi perbincangan nih sebenarnya ya, masalah obesitas ya. Udah banyak sih yang ngomongin obesitas, banyak banget yang ngebahas, banyak juga yang ngupas. Tapi kita pengen nyoba ngupas masalah obesitas dari sisi yang berbeda. Mudah-mudahan bisa jadi pencerahan lah buat the healthiers yang ngedengerin. Oke, aku mau mencoba memulai dari gini. Obesitas kronis ya, kebanyakan orang-orang yang obesitas kronis itu udah give up. Give up karena nggak tahu mesti mulai dari mana untuk supaya dia bisa, semua kan pengennya kurus ya, padahal sekarang kita lagi pengen merubah paradigma dari weight loss menjadi fat loss. Nah, kira-kira kalau ketemu nih orang dengan obesitas yang udah kronis, apa sih yang mesti dilakukan? Yang mesti dipahami adalah yang namanya obes atau obesitas itu adalah sesuatu yang hampir 80% sifatnya pasti kronik. Dia nggak mungkin muncul misalnya tiba-tiba. Cuma 3 bulan aja, misalnya tiba-tiba jadi obes, tidak. Kenapa? Karena definisinya tuh kan ada 2 ya sebenarnya. Overweight, tadinya kelebihan berat badan saja. Kemudian ini akan dilanjutkan dengan obesity atau obesitas, which is dia adalah excessive body fat. Jadi yang tadinya kelebihan berat badan tok, terus akhirnya jadi ditambah lagi faktor yang agak lebih panjang, persen lemak tubuhnya nih sudah terlalu berlebihan. Nah, masuklah dia di definisi obesitas. Nah, secara dia adalah sesuatu yang sifatnya kronik dan lama, seringnya juga adalah dia pasti sudah akan membawa dia ngegeret yang lain nih, nggak cuma problem si kelebihan fatnya aja, pasti dia sudah bawa problem lain. Problem lain inilah yang sering dilupakan untuk di manage di kepala kita. Kalau ngelihat orang atau ada pasien ya dengan kegemukan atau mungkin body fatnya sudah kebanyakan, pertama kali pikiran kita tuh cuma ngurusin dietnya. Wah dia mesti pakai ya entahlah mungkin intermittent fasting lah, entah mesti diet ini atau kalorinya defisit kalorinya direndahin lah, makan sesedikitnya pasti cuma itu. Nanti habis itu ditambah dengan misalnya exercise. Jadi dia mesti balance tuh antara intake dan energi expenditure-nya kan harusnya begitu. Seringnya dibahas cuma di sini toh. Betul. Kenyataannya 2 ini sudah pun dilakukan, dia nggak bisa
terjadi apa-apa kan bener sedang gitu banget. kan gitu. Akhirnya pada frustasi. Nah begitu frustasi terjadi akhirnya stop. Iya. Begitu stop, body fat yang tadinya mungkin misalnya hanya kelebihan 30 sampai 31 32%. Karena stop dia akan nambah lagi. Jadi kekronikan itu bertambah parah, kan itu. Nah, seringnya obesitas ini memang sesuatu yang terjadinya kronik. Kronik tuh artinya dia berlangsungnya lama. Iya. Kan nggak mungkin baru 2 minggu kemarin atau 1 minggu tiba-tiba jadi obes. Karena obesity sendiri definisinya adalah kelebihan lemak tubuh, bukan cuma kelebihan berat badan saja gitu ya, berdasarkan lemaknya di indeks. Kalau perhitungan indeks massa tubuh, nah dia memang lebih konsentrasinya adalah kelebihan lemak. Yes. Nah, kelebihan lemak yang bertahun-tahun hanya dianggapnya juga problem pukul rata nih. Ketika orang datang cuma berat badannya lebih, kelebihan berat badan, BMI-nya tinggi, tanpa diperhatikan persen lemaknya udah masih normal atau enggak, udah ketinggian atau enggak. Iya. Nah, ketika itu tidak di manage atau ketika itu tidak jadi satu concern, hanya memikirkan mau nurunin, pikirnya berat badannya yang lebih, terus kelihatan postur orangnya mungkin gemuk gitu ya misalnya. Nah konsentrasinya pasti pertama itu hanya untuk mengatur makan ini disedikitin, atau dietnya dibikinlah yang pokoknya yang paling seminim mungkin. Nanti terus pasien atau orang itu kita suruh untuk exercise atau maksudnya energi ekspenditurnya tuh dipacu untuk. Jadi cuma 2 itu aja seringnya dipikirin. Nah, ketika 2 ini dipikirkan saja, sering banget itu nggak berhasil, ya kan? Habis itu tidak berhasil, si pasien mungkin akan frustasi, stop, diam, nanti berulang lagi. Nah, ini yang membuat satu kekronikan sendiri. Nah, padahal kejadiannya adalah begini. Jika lemak dalam tubuh kita ini berlebihan, ada banyak faktor yang sudah dipengaruhi. Yang pertama kali adalah yang sering banget kita lupa adanya faktor insulin resistant. Di mana insulin resistant sudah akan biasanya diikuti dengan leptin resistance. Karena leptin kan dihasilkan oleh kelenjar lemak. Lemaknya ini udah kebanyakan. Betul. Ketika leptin ini menjadi resisten atau dia tidak bisa mengontrol lagi si rasa udah mesti stop makan, udah kenyang segala macem, orang tersebut tuh akan juga bertambah terus tuh rasa laparnya. Kayaknya kok nggak kenyang-kenyang. Udah ditambah begitu, insulinnya pun sudah hiperinsulinemia. Insulin sudah naik. Insulin yang naik diikuti lagi dengan apa? Dengan insulin resistant. 2 problem ini aja, jika ini nggak jadi satu concern, udah jadi satu beban tersendiri. Ya, oke. Nanti setelah, jadi udah ada 3 tuh kan berarti ya. Dari dietnya mesti kita pikirin, dari exercise-nya, dari gerak tubuh, entah apapun bentuk pilihannya, bisa macam-macam juga kalau sekarang. Lalu kedua, apakah ada leptin resistant atau tidak, atau minimal insulin resistant sudah terbaca dan itu sudah harus di-manage. Oke. Nah, lanjut dari situ, ketika semua ini sudah terjadi, di mana body fat menjadi eksesif atau berlebihan dalam waktu yang lama, ada yang sangat berpengaruh lagi. Terpengaruhnya di mana? Di hormon stres. Stres kan nggak cuma emotional stres. Stres itu ada emotional, ada metabolik, ada environmental. Nah ini begitu insulin resistant terjadi, bukan tidak mungkin sudah prediabetes terjadi, ada metabolic problem dong. Which is kalau metabolic problem berarti adanya apa? Stress metabolic. Oke. Once stress metabolic terjadi, bukan tidak mungkin problem obesity yang lama membawa emotional stress juga dong ke pasiennya. Double. Oke. Si adrenal yang tadinya bisa memproduksi kortisol dengan masih bisa menghalau menjadi fatigue. Lelahlah dia. Capek nih gue gitu ya. Akhirnya si kortisol menjadi decline, jadi turun.
Begitu kortisol decline, apa yang terjadi? Immunity menjadi drop. Iya, betul. Udah banyak problem tuh. Iya ya. Oke. Udah ngajak teman-teman dia semua. Udah betul. Nah, problem-problem yang banyak ini kan seringnya tidak jadi suatu concern, ya. Setelah stres metabolik, adrenal fatigue terjadi, prinsipnya hormon gimana sih? Bahwa hormon tuh kan kerjanya mesti kayak simfoni. Iya. Nggak boleh tuh ada yang trompetnya kegedean, drumnya yang kebesaran atau biolanya, nggak bisa. Once ada yang dominan atau ada yang tereduksi, dia pasti akan mempengaruhi hormon lainnya. Nah, hormon yang berpengaruh di sini mana lagi? Tiroid, metabolic problem dong. Betul. Jadi slow metabolism. Yang sering terjadi adalah hipotiroid. Mungkin saja tidak murni hipotiroid, tapi adanya namanya underactive atau subclinical hipotiroid. Nah, begitu semua ini sudah terjadi, di mana adrenal menjadi fatigue, di mana adrenal kita kenal juga sebagai sumber untuk hormon, ada seks hormonnya kan di situ ya. Betul. Testosteron, estrogen, progesteron bagaimana nih? Iya. Oke. Masuk deh. Nah, semua ini mestinya dihandle bersamaan. Lining dia bareng-bareng. Gak mungkin cuma sebiji, saya mau pilihnya yang ini aja. Gak bisa. Kalau pada sudah obesity, which is dia kronik, which is dia udah bahasanya kadang-kadang nih udah bebel banget nih, udah bantet nih ibaratnya, kita mesti serang semua. Jadi pelurunya nih istilahnya mesti banyak. Nggak bisa, nggak ada single bullet tuh nggak ada kalau untuk handle problem yang kronik ini. Jadi intinya sih sebenarnya nggak bisa hanya ngandelin diet gila-gilaan dan olahraga gila-gilaan, nggak bisa ya. Kalau kayak gitu percuma, karena ternyata isu yang jadi root cause awalnya nggak diapa-apain malah. Betul. Ya? Karena problem di atasnya nih, problem yang tadinya kan dianggapnya cuman memang sih awalnya semua itu terjadi karena imbalance antara intake sama output. Memang betul. Awalnya nggak salah sama sekali teori bahwa ketika kita mau manage memang harus ada ngurusin kita berpikir untuk intake, kita berpikir untuk output. Itu benar. Tetapi perhatikan juga ada satu kondisi yang beda loh. Kan di lapangan coba deh, di lapangan ternyata hampir 50% problem obesity tidak tertangani hanya dengan mengatur makan sama mengatur energi expenditure. Kan begitu ya, kita di lapangan ketemunya begitu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya itu udah serangannya udah bukan di bagian itu lagi. Serangannya udah pengaruhnya, mungkin sudah di metaboliknya tadi. Metabolik mau gak mau mesti diberesin loh. Insulin resistennya mesti kita beresin dulu. Leptin resistennya mau gak mau mesti diberesin dulu. Kenapa? Karena si body fat yang berlebihan ini menyebabkan orang juga gak bisa ngatur intake. Kepenginnya tuh makan melulu. Makannya cuma ada enak sama enak banget. Betul. Belum lagi ketika mindset belum terbentuk bahwa yang dimakan ini mesti yang full nutrisi. Kan kadang-kadang cuma cari doang ya. Kadang-kadang merasa bahwa kenyang itu cukup. Padahal nutrisinya gimana? Oke. Nah, itu juga yang harus dipikirkan bahwa mereka yang obesity sebenarnya itu undernutrition. Kebanyakan begitu. Kenapa? Karena mereka hanya lebih memikirkan untuk makan cukup kenyang, tapi sebenarnya dimakan ini perlu nggak untuk badannya? Belum lagi pikiran gut. Gut liningnya, saluran cernanya. Makanya kebanyakan kalau nggak salah, kalau orang-orang yang obes itu bermasalah sama pencernaan. Pasti. Ujung-ujungnya mulai dari keluhan mah yang simpel gitu sampai akhirnya mereka menyebutkan mendiagnosa diri sendiri GERD gitu karena kan. Populernya kan GERD. Populer banget gitu GERD. Dikit-dikit dok saya kayaknya GERD. Keren banget ya gitu kan. Nah, ternyata dari situ ya bisa juga ya. Yang paling simpel adalah gini. Ketika intake makanan tidak dipikirkan apakah ada nutrisi atau tidak, banyak barang-barang yang harmful masuk ke dalam badan kita yang membuat menjadi inflame. Inflame-nya siapa? Gut liningnya, saluran cernanya menjadi inflamasi. Belum lagi dipikirkan apakah bakteri baik atau
balance microbiome-nya nih dalam saluran cerna udah cukup atau belum. Itu banyak sekali faktor di gut lining-nya. Belum lagi ketika makanan-makanan yang dikonsumsi itu kan pasti makanan yang tadi tinggi karbohidrat, banyak gula lah, dairy mungkin ya. Nah, itu kan akan menurunkan keseimbangan mikrobiotanya. Nah, mikrobiotanya ini akan mempengaruhi bulu-bulu usus dan enzim. Absorpsinya gimana sama nutrisinya? Yang dimakan juga udah kurang absorpsinya juga rendah. Nah, di situ. Nah, karena hanya memikirkan pokoknya perutnya kenyang. Oh, kayaknya karena mereka kan emang urge untuk makan itu kan besar sekali ya pada mereka yang leptin resistant tuh kan macam begitu. Nah, ini beneran muteran nanti akan kayak lingkaran setan kalau kita nggak putus di satu titik untuk dengan kita membereskan lingkaran-lingkaran yang lain. Betul. Memang banyak ya yang kita hanya berpikir mengatasi obesitas itu kesannya simple, tapi kok nggak berhasil ya gitu. Jadi hal-hal yang seperti tadi Dokter Penny sampaikan tuh kadang-kadang nggak termanage dengan baik, nggak semua orang sabar bahwa kalau mau manage insulin resistant, leptin resistant, apalagi kalau udah adrenal fatigue itu takes time, betul ya, nggak sabar karena di luar sana sering dijanjikan bisa kurus instan. Iya, itulah ya itu kan. Ya. Nah, yang kayak gitu tuh challenge banget ya, Dok ya. Iya. Nah, kalau misalnya kita tuh sudah menemukan case yang seperti itu, sebenarnya yang mesti kita kasih pemahaman dulu adalah begini. Membangun fat yang kelebihan ini kan juga bertahun-tahun dong ya. Kan tadi udah dibilang ya di awal logik ya. Aja. Lu bangun ini udah lama. Iya. Kenapa ketika lu mau ini pengen 3 bulan. Terusnya pengen 3 bulan. Iya betul, pengen 3 bulan ya Dr. Grace. Nah, itu kan menurut saya gini, kadang-kadang kita harus memasukkan itu. Betul. Nah, itulah perlunya menurut saya bimbingan. Jadi gini loh. Pertama kita nggak bisa menjanjikan sesuatu yang instan, karena sesuatu yang instan itu pun nggak sustain juga. Gini ya, mungkin banyak cara-cara untuk jadi instan, oke? Tapi once kepalanya ini belum bersih, pemahamannya belum paham banget sama badannya ini yang terjadi dalam badannya apa, begitu loose dia. Nggak ngomong losing body fat, tapi lose weight aja. Mereka tuh udah kayak kesenangan banget, tanpa mikirin sih body fatnya nih sebenarnya harus masih tetap. Taunya yang lose water. Ya, terus sudah itu mereka nggak termanage karena kan mereka belum punya pola yang baik untuk lifestyle-nya. Waktu tidurnya seperti apa, masih begadangan apa enggak nih? Adrenal fatigue-nya udah diberesin atau belum? Nah, sehingga itu akan berulang kembali. Jadi inilah yang obesity problem yang dibilang kronik itu sebenarnya adalah pengulangan yang berkali-kali yang ujungnya nanti frustasi. Benar. Akhirnya udah deh give up. Habis frustasi apa? Depresi. Iya. Ya kan? Gitu. Depresi itu adalah level stres yang udah di grade 4. Adrenalnya makin fatigue. Udah deh itu makin berantakan. Give up gitu. Itulah. Oke, Dok. Berarti pembicaraan yang sekarang nih bisa aku simpulkan untuk tahap awal kita mesti bangun mindset dulu. Betul. Bangun mindset bahwa obesitas atau numpuk lemaknya ini udah lama. Jangan terus tiba-tiba minta hilang dalam waktu sebulan tring gitu ya. Kayak itu dulu mindsetnya. Yang kedua, tolong dikoreksi kalau misalnya salah. Yang kedua, kita nggak hanya diet dan olahraga. Ya, ternyata karena ini sifatnya udah kronis, ada hal-hal yang sudah melibatkan metabolismenya terganggu ya. Betul banget. Ya, metabolisme ini yang harus kita address. Benar ya, Dok ya? Betul banget. Mungkin tadi kan dokter udah sampein metabolik apa aja yang mesti kita perbaikin. Nah, nanti next kita ngobrol lagi step by stepnya kali ya, Dok ya. Benar. Step by kalau udah ngomongin obesitas bisa 7 hari 7 malam ya. Udah kayak pesta kawinan, nggak kelar-kelar gitu ya. Tapi basically yang mau kita sampein di sini yang pertama adalah obesitas itu bisa berbuntut depresi kalau nggak di-manage dengan benar. Iya, itu betul. Benar ya, banget. Dok ya. Jadi harus ada support system berarti ya. Harus ada support system. Jadi jangan
ujuk-ujuk sendiri, terus abis gitu give up, nggak ada yang bantuin, mungkin begitu ya? Iya betul. Memang supportnya, nah terutama support yang paling dekat dengan pasien itu adalah kan sebenarnya keluarga ya. Betul. Itu sebabnya pentingnya membawa mungkin anggota keluarga jika berkonsultasi sehingga bisa dapat dukungan atau saling mengingatkan gitu ya. Itu penting. Support system entah itu keluarga, teman, pasangan, ya. Cowoknya kah, ceweknya kah, siapapun sehingga nggak give up. Ya, itu penting. Karena ini gampang banget give up kita karena nggak kebayang tumpukan yang bertahun-tahun mau kita ilangin. Betul. Nah ini gini, ini effortnya gede. Jadi kalau kadang suka ditanya, saya butuh waktu berapa lama nih gitu ya. Better jawabannya adalah kasih aja dulu jawaban yang panjang sekali. Maksudnya kita butuh waktunya panjang. Atau bisa kita jawab nggak tahu. Iya. Karena kenapa nggak tahu? Karena gini, setiap orang kan karakternya beda-beda. Latar belakangnya juga, latar belakang mungkin keluarga, habitnya juga. Itu kan perlu suatu apa namanya journey waktu, tiap orang beda-beda. Nah itu dia bahasanya, betul. Jadi intinya dari Dr. Penny dan dari aku adalah jangan give up. Iya betul. Ya, obesitas kronis ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu malam. Guys, tapi bisa diatasi. Tapi dia bisa diatasi. Tapi bisa. Jadi jangan give up. Kembali lagi jangan give up. Oke, terima kasih. Saya Dr. Grace dan Dr. Penny. Kita dari Dr. House Lifestyle Clinic.